Shalom, selamat malam Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Pada hari ini kita memulai kembali pengajaran Allah yang tidak melampaui. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami berkumpul kembali Bapa untuk kami mendengarkan firman-Mu, perintah-Mu bagi roh jiwa kami yang merupakan makanan rohani yang menguatkan kami, yang menjadi pondasi iman kami. Firman-Mu yang adalah bahasa dan firman pengharapan bagi roh jiwa kami. Berilah kami hikmat, pengetahuan, inspirasi Roh Kudus agar firman-Mu masuk dalam roh jiwa kami, dan kiranya kami semua tidak hanya menjadi pendengar tetapi sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Maka Ia memiliki suatu keinginan untuk berharmonis dengan manusia. Manusia hanyalah seonggok debu tanah. Bahkan Alkitab katakan seperti cacing-cacing. Artinya manusia ini adalah yang tidak ada harganya sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang begitu menarik perhatian Allah. Jika manusia memiliki nama Yesus. Bab kemarin kita sudah bersama-sama belajar bahwa Allah tidak melampaui nama Yesus. Dan nama Yesus itu harus tertera di dalam roh jiwa kita semua. Hari ini kita belajar di bab ke-6, Allah tidak melampaui firman. Allah yang ingin berharmonisasi dengan manusia supaya tercipta suatu hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, terjadi komunikasi kembali. Karena di mana manusia telah jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah sempat terputus. Dan Allah menghendaki untuk dapat berharmonisasi. Maka harus ada sesuatu sarana sebagai perantara agar manusia dengan Allah dapat berharmonis. Hal ini seperti gedung ini dapat terang, ada lampu yang menyala. Mengapa? Karena ada suatu aliran listrik dari suatu gardu listrik kepada gedung ini. Sehingga gedung ini bisa menyala. Jadi ada suatu perantara. Ada suatu arus listrik yang mengalir. Maka gedung ini terang. Demikian juga seperti suatu lem yang menjadi perantara antara benda yang satu dengan benda yang lain. Antara benda yang satu ini saya punya 2 kertas. Bagaimana sih supaya dapat menempel, dapat berdekatan kembali? Harus ada lem sehingga dapat menempel. Demikian itu juga manusia ini harus berdekatan dengan Allah, berharmonis dengan Allah. Meskipun kita adalah seonggok debu dan tanah, tapi kita adalah yang dapat menjadi berharga karena kita memiliki nama Yesus. Allah sangat mengasihi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap milik Yesus kepunyaannya, maka mereka juga yang menjadi milik kesayangan Allah. Manusia dapat memanggil Allah sebagai Bapa ketika nama Yesus dimeteraikan dalam roh jiwa kita. Itulah sungguh suatu sukacita yang luar biasa. Tapi banyak orang Kristen begitu sombong hatinya. Sepertinya mereka baru mengerti sedikit tentang Allah, mungkin baru membaca Alkitab segelintir-segelintir, tetapi merasa sudah menaklukkan Allah. Bahkan kadang menantang Allah. Kalau Allah ada, serem banget ya, kadang-kadang menantang. Kalau Allah benar-benar ada, aku mau pergi ke Inggris. Tunjukkan bahwa aku bisa dapat beasiswa di Inggris. Aku pernah, suatu saat saya ketemu sama satu anak muda, dia anak muda yang cerdas, dan dia katakan dia kecewa sekali sama Tuhan. Tahu kenapa? Karena dia berusaha untuk sekolah di Inggris. Dia ingin sekali menaikkan derajat keluarganya, maka dia ingin pergi berangkat ke Inggris. Tapi karena satu dengan lain hal, maka dana beasiswa dia ini dibawa kabur gitu sama orang. Dan dia kecewa sekali sama keluarganya, dengan orang tuanya, dan dia mengutuk Allah, mengata-ngatai Allah, menantang kalau Allah ada. Itulah manusia, begitu sombong.
Maka saya katakan kita ini hanya seonggok debu tanah, tapi seringkali manusia itu begitu sombong. Bapak Ibu, maka apa sarana perantara antara Allah dengan umat manusia, antara Allah yang maha kuasa dengan umat manusia, antara pencipta dengan ciptaan, sehingga terjadi suatu hubungan yang harmonis kembali? Diperlukan suatu sarana. Saya memberikan satu contoh. Ini saya punya tanaman. Tanaman ini ada tanah tentunya di dalamnya ya Bapak Ibu, ada tanah ini. Nah, tanah ini merupakan perantara. Apakah tanaman ini bisa tumbuh? Tanaman dan pohon-pohon bisa tumbuh jika tidak ada media sarana perantara yaitu tanah ini? Kalau tidak ada sebidang tanah, bisakah pohon tumbuh? Tidak bisa. Bagaimana seseorang yang mempunyai benih, kemudian dia mau benih ini tumbuh menjadi pohon, berbuah, tanpa ada media tanah. Tapi kalau ada media tanah sebagai perantara, ketika ditaburkan benih, wah, menjadi tanaman yang indah, bahkan ada buahnya, berbunga, dan sebagainya, menjadi lebat dan lebat, dan berbuah lebat. Demikian, tanah ini seperti sarana perantara. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Harus ada sarana perantara. Harus ada tanah ini seperti tanah ini. Apa sarana perantara itu? Firman. Salah satunya adalah firman. Iman, pertobatan, kehendak Allah, Roh Kudus, nama Yesus, itu semua adalah sarana perantara. Dan firman adalah salah satunya, di mana kehendak Allah dinyatakan melalui firman. Kita dapat mengenal Bapa, kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengenal nama Yesus melalui firman. Apakah kita memiliki iman? Apakah ada pertobatan? Apakah kita sudah mendengar firman Allah, taat dan menaati kehendak Allah, percaya? Apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Apakah kita percaya akan nama Yesus? Jika iya, hari ini Bapak Ibu katakan iya, maka benih firman, firman yang ditaburkan itu dapat bertumbuh, Bapak Ibu. Roh jiwa kita dapat bertumbuh. Kita dapat menghasilkan buah-buah. Apakah itu mustahil? Tidak. Tapi apakah kita punya media sarana perantara ini? Apakah ada iman? Apakah engkau mendengar firman, percaya dan taat, mengenal kehendak Allah? Apakah engkau memiliki hati pertobatan? Apakah memiliki nama Yesus dan apakah sudah menerima Roh Kudus? Semua hal ini tidak boleh ada yang terlewatkan satupun. Semua ini harus ada di dalam kita. Firman merupakan sarana perantara. Kita harus mendengar, membuka telinga kita dengan baik-baik. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan tanpa pendengaran akan Kristus, iman tidak mungkin muncul. Jadi jika ada orang yang mengatakan, saya percaya kok akan Tuhan, saya percaya Tuhan itu ada. Apakah kau sudah membaca Alkitab? Belum sih, kayaknya saya juga gak mau. Udahlah, itu cuma cerita dongeng 2000 tahun yang lalu. Cukuplah percaya, kan kita yang penting tuh percaya. Tanpa perlu usaha atau perbuatan manusia. Nah, pernyataan-pernyataan ini sepertinya pernyataan yang logika begitu ya, seperti pernyataan yang benar begitu. Tapi sebenarnya orang ini adalah orang yang malas. Orang yang malas, Bapak Ibu. Hanya mau percaya Yesus, tapi gak mau dengar firman. Itu iman bukan ya? Malas ya orang seperti ini ya. Kalau hamba yang malas dan hamba yang jahat itu, kalau suatu saat Bapak Ibu memiliki hamba yang malas dan jahat, kira-kira senang gak? Enggak toh? Punya anak yang malas, anak yang jahat, suka gak? Gak suka toh? Maka demikian juga. Kita harus mau mendengar firman.
seorang anak, seorang hamba yang tidak mau mendengar perintah tuannya, bisa-bisa diusir sama tuannya, enyah kau. Begitu juga sama seorang anak yang gak mau dengar. Sudahlah, pergilah kau. Mungkin di luar kau bisa belajar, nanti baru tahu betapa berharganya mendengar perkataan orang tua. Begitu engkau menghargai keberadaan orang tua. Mungkin begitu kalau anak-anak yang terlalu kurang ajar gak bisa mendengar ya. Nah demikian juga Allah tidak melampaui firman. Kita baca ayat nas hari ini. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dialah Logos. Bapak Ibu, Allah menjadi Logos karena manusia. Karena manusia memiliki kebutuhan untuk mendengar firman. Maka Allah memberikan firman. Maka Allah menjadi Logos. Karena apa? Karena manusia membutuhkan firman. Maka diberikanlah firman tersebut. Selama 3 tahun pelayanan Yesus di dalam dunia ini, apa yang ia berikan? Ia menyampaikan firman. Firman Allah. Firman yang memiliki kekuasaan tertinggi. Ada derajat-derajatnya dalam hal suara. Kalau dalam dunia ini yang paling tinggi itu suara raja. Kalau raja sudah bersabda, siapapun rakyat tidak ada yang dapat menentang. Kemudian yang kedua, suara tokoh-tokoh agama. Nah, ini juga sangat didengar. Kemudian yang ketiga, yaitu suara binatang yang memiliki wibawa. Seperti suara singa. Begitu ada suara singa semua binatang yang lain pasti sudah menyingkir ke kiri dan kanan. Bahkan manusia sendiri kalau udah dengar suara singa, wah itu dalam suaranya ada suatu wibawa raja tuh, raja hutan. Ada merinding gitu. Nah, ini adalah suara yang paling tertinggi. Suara pencipta langit dan bumi. Pencipta segala makhluk, yaitu firman. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita coba baca. Kita baca dari Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Zakaria katakan ini firman daripada Tuhan semesta alam, di mana seluruh makhluk di muka bumi ini akan bertekuk lutut di bawah firman-Nya, di bawah perkataannya. Firman Tuhan semesta alam. Kita coba baca Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ada suatu firman yang perlu disampaikan oleh seseorang pemberita, maka dibutuhkan pemberita-pemberita firman. Dan ketika mereka yang mendengar dan percaya akan diselamatkan. Hanya bagi mereka yang percaya kepada Dia, maka akan mendapat keselamatan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, ini ada 2 hal yang sangat penting. Firman Tuhan adalah satu perkataan yang membawa janji keselamatan, dan bagi mereka yang percaya akan mendapat janji keselamatan. Namun dalam mendengar firman, maka perlu ada oknum yang membawa kabar berita tersebut.
Itulah sebabnya bagaimana kita semua yang telah mendengar firman kebenaran tidaklah menyimpan buat diri kita sendiri, tetapi kita juga menyampaikan kepada sesama kita, kepada kerabat kita, kepada saudara kita, dan setiap orang yang kita kasihi, yang kita katakan aku mengasihi dia. Maka tunjukkanlah itu dengan kau membawa berita kepada mereka. Demikian Bapak Ibu. Firman adalah yang paling tinggi, suara yang paling tinggi. Itu adalah firman Tuhan semesta alam. Dan barang siapa yang percaya, mereka akan mendapat janji keselamatan. Dan siapa yang mendengar, yang percaya, beritakanlah kembali kabar sukacita ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, orang tidak bisa mendengar firman jika tidak ada yang memberitakan. Maka bagi barang siapapun yang terbeban, bagi siapapun yang terpanggil, beritakanlah firman kebenaran. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua ketika mendengar firman? Hanya dua, percaya dan taat. Setelah kita percaya, maka kita taat. Kita menjalankan perintah Tuhan. Tuhan katakan berilah persepuluhan. Beri. Tuhan katakan berilah, peliharalah hari Tuhan. Peliharalah hari Tuhan, sukseskan ibadah. Hari Tuhan, kita datang beribadah, taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan selalu membawa manusia untuk berbalik kepada Tuhan, dan firman Tuhan selalu mengarahkan manusia untuk datang berpaling kepada Allah. Tadi kita sudah baca di Roma, Zakaria 1 ayat 3 katakan apa? Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan selalu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Selalu, firman Tuhan selalu. Tadi saya jelaskan, Tuhan menjadi logos karena kebutuhan manusia. Maka diberikanlah firman yang menjadi sarana perantara agar kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Maka dengarlah firman, percayalah dan taatlah pada firman. Firman selalu mengarahkan manusia kepada Allah. Ketika kita semua mendengar firman, apa yang ada di pikiran kita yang pop up, saya harus kembali kepada Tuhan. Jika engkau kehilangan jalan dalam hidupmu, kembalilah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman itu seperti kaca spion. Maksudnya apa? Firman menampakkan manusia untuk melihat Allah. Jadi firman itu seperti kaca spion. Jadi kalau seseorang mengendarai mobil atau motor, bagaimana ia dapat melihat jalan kiri kanan dan dapat berjalan terus tanpa kaca spion? Bisa, wah bahaya banget. Dia bisa mungkin tabrak kiri, tabrak kanan. Jadi dengan kita mendengar firman, maka arah tujuan hidup kita tahu persis, dan ada suatu keselamatan. Kita dapat tiba di tujuan dengan selamat karena kita mendengar firman, kita percaya dan taat firman. Firman menjadi batasan kita untuk terus berjalan dengan lurus. Demikian. Dan Allah tidak melampaui firman. Apapun yang ia beritakan, maka terjadilah seperti demikian. Firmanlah yang menghakimi dan menghukum manusia sesuai firman. Bilangan 23 ayat 19 katakan Tuhan bukan manusia. Manusia dapat berdusta, dapat berbohong, dapat menipu, tetapi Tuhan tidak demikian. Jika ia sudah berkata A, maka terjadi A. Jika Tuhan mengatakan aku akan memberikan engkau kesembuhan, maka terjadi seperti demikian. Kita coba baca Mazmur 107 ayat 20. Jika Allah mengizinkan saudara disembuhkan dan firman katakan firman itu menyembuhkan, maka iya dan amin. Coba kita baca Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Disembuhkannya mereka toh, tapi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Disampaikan firman. Dan apa yang harus manusia lakukan? Dengarlah firman. Disampaikan firman dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Inilah firman Tuhan. Allah mengirimkan firman ke dunia, menyelamatkan manusia melalui firman dan memandangnya sebagai sarana untuk menyembuhkan manusia.
Kita baca kembali Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi Yesus mengusir roh-roh itu menyembuhkan orang yang menderita sakit. Inilah setelah Yesus menyampaikan firman, maka ia mengusir roh kotor dan menyembuhkan. Firman menjadi sarana untuk menyembuhkan. Sebagai media kesembuhan, media kesembuhan untuk Bapak Ibu kita mendapat kesembuhan. Maka dengarlah firman. Allah tidak melampaui firman. Bapak Ibu, ada 2 anugerah yang diberikan Tuhan di dunia ini. Satu anugerah umum dan yang kedua anugerah khusus. Anugerah umum ini adalah anugerah yang diberikan kepada semua umat manusia. Apakah mereka percaya ataukah mereka tidak percaya. Apa anugerah umum? Bersifat material seperti harta, anak, berhasil di bumi, ada sumber daya alam, hasil pangan dan sebagainya. Ini adalah berkat material, anugerah umum yang diberikan kepada semua orang. Nah, seringkali orang Kristen ini malah suka ngiri. Mereka ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Waktu saya kemarin ini pelayanan belum lama ini, ada seseorang Kristen, terus dia sudah dari kecil Kristen. Suatu saat dia mengalami masalah di dalam hidupnya, usahanya habis-habisan, 2 rumahnya dilelang. Terus dia bilang gini, kok enak banget ya aku ngeliatin orang ya di luaran itu gak percaya Tuhan, tapi kok makmur, sejahtera, gak susah. Aku belum lama ini suamiku meninggal, kena stroke. Terus anakku yang satu kok jadi kurang ajar banget dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus mengiri kepada orang yang tidak percaya? Kita punya satu hal yang Tuhan berikan bagi kita. Setiap masalah terjadi tidak untuk kita membuat kita jadi down atau kita jadi putus asa, tapi setiap hal yang kita lalui menjadi suatu pelajaran dan selalu ada hal yang baik ke depannya. Ada anugerah khusus yang sebenarnya Tuhan ingin berikan buat kita, yaitu apa? Berkat rohania. Apa? Itu kan kuasa, Bapak Ibu. Kuasa yang ia ingin berikan kepada Bapak Ibu. Para kuasa yang menyertai karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian sukacita, damai sejahtera. Yang terutama daripada semuanya, dialah hidup kekal. Yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus, yaitu hidup kekal. Hidup kita di dunia hanya sekian. Mungkin 70 tahun, 80 tahun, banter 110. Ada yang sampai 108, 109 ada ya sekarang ini. 100 tahun masih ada kalau dia bisa menjaga pola hidup yang baik. Sampai 110 maksimal. Mungkin bisa paling ini lagi 120 tahun. Tapi setelah itu kemana begitu kan? Mungkin hidupnya baiknya makmurnya 120 tahun. Tapi setelah 120 tahun terus bagaimana? Roh jiwanya akan kekal itu? Nah, itu dia. Kalau ia tidak mendapat anugerah khusus, hanya mendapat anugerah umum, karena selama hidup di dunia ini rajin bekerja di bawah matahari, di bawah awan, mungkin dia mendapat berkat materi. Tapi berkat khusus tidak dipunyai. Setelah dia menutup mata, habislah sudah. Gak jelas kemana dia pergi. Tapi orang percaya yang mendapat anugerah khusus, mungkin hidupnya boleh sengsara dianiaya karena nama Yesus. Tetapi setelah 100 tahun hidupnya di dunia ini, setelah itu hidup kekal yang abadi. Selama-lamanya miliaran tahun, triliunan tahun kekal abadi. Dia akan mendapat berkat, damai sejahtera, sukacita. Kehidupan yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Itulah anugerah khusus. Maka anugerah yang mana yang mau Bapak Ibu dapatkan? Apakah anugerah umum itu
Ya, kita semua mungkin ingin ya Bapak Ibu ya, maka bekerjalah begitu kan, bekerjalah. Taklukkanlah bumi. Siapapun yang bekerja gak susah makan. Tapi bukan itu tujuan kita. Anugerah khusus ini yang harus kita dapatkan. Anugerah khusus ini yang harus kita dapatkan. Terlebih dari apapun. Jika engkau mendapat berkat, anugerah khusus, maka apa lagi yang harus kita minta? Gak ada lagi Bapak Ibu. Itu sudah lebih dari apapun. Demikian, dan anugerah ini dapat kita dapatkan di dalam nama Yesus. Di dalam firman, sebagai sarana antara kita dengan Allah, tercipta komunikasi yang baik, maka anugerah khusus akan mengalir bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Saya nggak dengar, tapi saya percaya Bapak Ibu sekarang katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pengajaran hari ini berbicara tentang firman. Mungkin seringkali ya kita dengar kata firman begitu. Tapi hari ini saya berharap ini dapat menguatkan Bapak Ibu sekalian, di mana firman memiliki peranan yang sangat penting. Adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Dengarlah firman, taat, percayalah. Firman merupakan sarana perantara antara kita dengan Allah. Tanpa engkau mendengar firman, kau tidak dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah tanpa firman mustahil. Dan apa yang terjadi jika komunikasi putus? Kalau kita lihat bos dengan atas dengan bawahan, ketika komunikasi nggak lancar, maka nggak tercipta suatu pekerjaan yang baik. Kalau kita masuk lagi dalam hubungan keluarga, orang tua dengan anak, jika komunikasi terputus nggak lancar, mungkin masa depan anak ini juga nggak jelas. Karena orang tua mau menyalurkan berkatnya jadi nggak bisa, terputus. Mungkin yang keluar marah kutuk ketika hubungan orang tua dengan anak tidak harmonis. Kemudian kita lihat lagi hubungan komunikasi dengan suami dan istri. Jika tercipta hubungan yang harmonis, maka rumah tangga menjadi rumah tangga yang indah, yang bahagia, yang penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Demikian hubungan kita dengan Bapa kita, Bapa rohani kita. Kita harus memiliki hubungan yang harmonis, bukan? Maka sebagai sarana perantara adalah firman. Dengarlah firman, percaya dan taatlah. Firman ini adalah ya dan amin. Jauh lebih berwibawa dari apapun perkataan di dunia ini. Daripada perkataan tokoh-tokoh agamakah, perkataan rajakah, kemudian undang-undang dasarkah, firman Allah paling tinggi. Dengarlah dan taatlah. Allah tidak melampaui firman. Demikian firman pada hari ini kiranya dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi pondasi iman kami dan kami sungguh menjadi pelaku firman-Mu, di mana kami senantiasa taat, mendengar, percaya akan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi landasan bagi iman kami. Iman, pertobatan, kehendak Allah, nama Yesus dan Roh Kudus. Semuanya menjadi pondasi daripada iman kami. Dan biarlah seumur hidup kami tidak pernah goyah akan iman kami akan Engkau. Dan seumur hidup kami senantiasa taat pada perintah-Mu yang merupakan hidup kekal bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, dan kita akan kembali lagi di bab selanjutnya. Tetap mendengarkan, tetap setia. Salam Berea, marilah kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.